Spoiler Renegade Immortal episode 146. Mari kita mulai. Wang Lin di depan gerbang misterius dengan penuh tanya tentang bayangan sosok yang telah muncul. Pada saat ini, pintu tiba-tiba bergetar, lenyap bersama lengan raksasa berselimut cahaya ungu. Setelahnya, Mutiara Tiani menampilkan ukiran Yin dan Yang, lalu menyatu kembali ke dahi Wang Lin. Meski kultivasinya tidak meningkat, pengalaman ini memurnikan pemahaman Dao-nya. Wang Lin menyadari ia baru saja menyaksikan petunjuk menuju langkah ketiga, tingkatan legendaris yang diidamkan seluruh kultivator. Pada saat ini, setelah apa yang terjadi, kekuatan dari Mutiara Tiani membuat danau petir menyusut hingga setengahnya. Dengan fenomena yang telah terjadi, seorang kultivator berambut hitam tahap yang nyata bernama Seng Gong Hu dengan menunggangi binatang petir datang menyelidiki anomali yang terjadi. Ia terkejut merasakan aura guntur yang sangat pekat dan mendapati Wang Lin sedang melayang di atas danau dengan petir yang mengalir di tubuhnya. Saat Wang Lin membuka matanya, tatapannya memancarkan sisa aura langkah ketiga yang membawa hukum alam semesta, membawa Dao itu sendiri. Tatapan kosong itu langsung mengunci Seng Gong Hu, memberikan penindasan absolut layaknya dewa melihat semut. Akibat tatapan Wang Lin, tubuh Seng Gong Hu kaku, darah dan energi asalnya bergejolak ekstrim, serta jiwa asalnya mulai terbakar. Binatang petir di bawahnya bahkan menglonglong kesakitan saat tubuhnya mulai memudar hancur. Begitu Wang Lin menarik nafas dan kembali memejamkan matanya, tekanan mematikan itu langsung lenyap. Seng Gong Hu berhasil selamat, namun dalam kondisi tragis, kehilangan setengah energi asal. Jiwa asalnya menyusut dan dihantui ketakutan yang luar biasa. Ia dan binatang petirnya menyadari bahwa mereka baru saja berhadapan dengan kekuatan dari tingkat eksistensi yang jauh lebih tinggi. Melihat kedahsyatan Wang Lin, Seng Gong Hu meyakini bahwa tak seorang pun di sistem bintang All Heaven, bahkan kepala kuil surgawi petir sekalipun, akan selamat dari tatapan mematikan itu. Perbedaan kekuatan yang teramat jauh ini seketika mengikis harga dirinya dan mengubah rasa takutnya menjadi ketundukan mutlak serta kefanatikan. Ia menyadari suatu hal, bahwa apa yang baru saja disaksikannya adalah penglihatan Dao, sebuah fenomena legendaris yang konon hanya pernah ditunjukkan oleh seorang kultivator misterius langkah ketiga di masa lalu yang mampu menumbangkan seluruh kultivator langkah kedua di All Heaven dengan sekali serangan. Setelah melepaskan ketegangannya, Seng Gong Hu turun dari binatang petir dan berdiri dengan hormat. Saat mengamati sekelilingnya, ia terkejut melihat bahwa ada boneka Yin palsu dan binatang petir bertanduk perak di dekat danau. Hal ini membuatnya berspekulasi bahwa Wang Lin merupakan seorang utusan tingkat tinggi dari kuil surgawi petir yang sedang menyembunyikan kekuatannya. Saat Wang Lin membuka mata kembali, pandangannya telah normal. Ia merenungkan pengalamannya yang secara ajaib telah membuka gerbang menuju langkah ketiga berkat Mutiara Tiani, sebuah pencapaian yang akan membuat para kultivator agung seperti Sang Maha Melihat menjadi gila sekiranya mereka tahu. Meskipun tingkat kultivasinya belum melonjak, kekuatan mental dan kualitas jiwa Wang Lin telah berevolusi secara total. Keteguhan batinnya kini begitu kuat hingga ia tidak akan merasa gentar sedikit pun meski harus berhadapan langsung dengan gurunya, Sang Maha Melihat. Selain itu, ranah kultivasinya kini selangkah lagi menuju puncak tahap akhir ascendan. Menilai segala situasi, Seng Gong Hu kini langsung bersujud penuh hormat dan memperkenalkan dirinya sebagai seorang utusan tingkat 2 kuil surgawi petir yang berumur 1000 tahun, yang telah mencapai puncak tahap yang nyata atau korporal yang dan masuk 30 besar bakat di All Heaven. Ketika Wang Lin yang bersikap acuh tak acuh memintanya untuk segera pergi, Seng Gong Hu justru memohon dengan sangat agar diizinkan mengabdi. Ia mengira Wang Lin adalah kultivator kuat
yang sengaja menyamar sebagai seorang asendan. Demi mendapatkan bimbingan dari Wang Lin, Seng Hong Hu nekat menyerahkan jiwa Dou-nya untuk masa bakti 1000 tahun, sebuah komitmen ekstrim di sistem bintang All Heaven yang mempertaruhkan fondasi sang kultivator. Melihat kesungguhannya dan kepatuhan absolut ini, Wang Lin akhirnya menerima jiwa Dou Seng Hong Hu ke dalam jiwa asalnya. Saat Wang Lin menanyakan tujuan kedatangannya ke Danau Petir, Seng Hong Hu dengan hormat menjelaskan bahwa ia berniat meminjam tempat ini untuk memurnikan energi asal sebagai persiapan menyambut pembukaan alam surgawi petir yang sudah di depan mata. Mendengar kabar ini, Wang Lin menginterogasi Seng Hong Hu tentang alam surgawi petir yang akan terbuka 10 tahun lagi. Tidak seperti alam hujan yang hancur, alam petir All Heaven masih utuh dengan batasan masuk asen dan tingkat akhir. Kultivator langkah kedua bisa masuk lewat jalur khusus istana petir, asal menekan kekuatan di bawah tahap awal Nirvana Skyer. Untuk memuluskan penyamarannya sebagai ahli misterius, Wang Lin mengakui bahwa ia bukan berasal dari All Heaven. Ia lalu mengizinkan Seng Hong Hu yang terluka parah untuk menetap di tepi danau guna memulihkan diri, asalkan tidak mengganggunya. Setelah mengatur situasi, pada saat ini Wang Lin melangkah maju hingga 100 langkah ke dalam danau petir, jarak ekstrim yang mustahil dicapai Seng Hong Hu. Di sana Wang Lin memulihkan energi asalnya. Ia mengaktifkan mantra asal petir dan menyerap guntur hingga 10 kali lipat, lalu naik menjadi 20 kali lipat. Lewat pengamatannya, Wang Lin menyadari efisiensi Seng Hong Hu dalam menyerap energi asal jauh lebih tinggi karena kualitas energi asal dasar menuju langkah keduanya yang lebih besar. Setelah 2 tahun bermeditasi dan mendalami sisa pemahaman langkah ketiga, Wang Lin bangkit dan berjalan lebih dalam menuju pusat danau petir. Tempat konsentrasi energi asal jauh lebih murni dan masif. Melihat pergerakan ini, Seng Hong Hu sangat kegirangan dan bersiap mengamati. Dengan penuh fokus, ia berharap bisa menyaksikan mantra sang senior dan mendapatkan pencerahan yang langka. Wang Lin mencoba masuk ke pusat danau untuk mempercepat pemulihan energi asalnya, namun badai petir yang mengamuk hebat menahan jiwanya. Setelah dia mengambil 10 langkah instan, Wang Lin terpaksa berhenti karena sadar tekanan itu bisa melukai jiwa asalnya. Melihat bahwa Wang Lin berhenti di jarak yang cukup dekat, Seng Hong Hu sempat kecewa dan meragukan kehebatannya. Hati Dou-nya yang sempat padam mulai pulih karena merasa jarak itu bisa ia capai setelah ia menembus tahap Nirvana Skyer. Di tengah keraguan Seng Hong Hu, Wang Lin memasuki kondisi fokus mutlak dan melihat danau petir sebagai jalinan garis cahaya. Ketika ia kembali berjalan, fenomena ajaib terjadi. Setiap kali kakinya mendarat, sebuah sambaran petir kilat selalu muncul tepat di bawahnya sebagai tumpuan. Melihat Wang Lin berjalan santai di atas petir, Seng Hong Hu seketika syok dan kembali tunduk dalam kefanatikan buta. Binatang petir zirah hitam miliknya menyadari bahwa Wang Lin menginjak tepat pada urat nadi danau petir, membuatnya tunduk total dan menganggap Wang Lin sebagai sumber petir itu sendiri. Bahkan binatang petir bertanduk perak milik Wang Lin meloncat berdiri akibat kegirangan yang memicu memori warisannya. Saat Wang Lin tersadar dari pencerahan spiritualnya, Wang Lin sudah berada jauh di bagian dalam danau petir. Ia langsung duduk dan segera bermeditasi. Saat Seng Hong Hu bersiap mencerna pencerahan yang baru ia saksikan, fokusnya terganggu oleh pergerakan asing di medan asteroid. Seberkas cahaya ungu melesat mendekat. Sesosok kultivator misterius muncul dengan melontarkan kalimat ejekan. Ketenangan danau petir terusik oleh kedatangan Zhan Gongli, kultivator puncak tahap korporal yang dari keluarga Zhan. Begitu tiba, ia syok melihat Wang Lin mampu bermeditasi di lingkaran dalam danau petir, wilayah ekstrim yang bahkan tidak bisa ia masuki. Keberadaan boneka Yin palsu dan 2 binatang petir di lokasi semakin memperdalam kecurigaannya bahwa Wang Lin adalah tokoh kuat tersembunyi. Seng Hong Hu yang sedang terluka tetap bersikap angkuh berkat perlindungan Wang Lin. Ia langsung mengancam akan menghabisi Zhan Gongli jika tidak pergi dalam 3 tarikan nafas. Zhan Gongli yang waspada memilih mundur perlahan, namun Seng Hong Hu
tetap melesat menyerang setelah batas waktu habis. Di tengah situasi kritis ini, Wang Lin yang asalnya cemas karena tidak punya peluang menang melawan keduanya langsung melontarkan gerakan taktis. Ia menyatakan tidak akan ikut campur dan menjadikan duel ini sebagai ujian kesetiaan Seng Hong Hu. Jika kalah, jiwa Dou Seng Hong Hu akan dikembalikan. Mendengar itu, Seng Hong Hu dengan patuh menjawab, "Tuan bisa tenang, Seng Hong Hu tidak akan dikalahkan." Ia segera menelan pil untuk memulihkan kekuatannya secara paksa. Panggilan Tuan dari Seng Hong Hu membuat bulu kuduk Zhan Gongli berdiri. Di sistem bintang All Heaven, kultivator yang hampir masuk langkah kedua yang sangat arogan seperti Seng Hong Hu pantang mengucapkan kata itu kecuali kepada entitas agung yang kekuatannya mutlak. Zhan Gongli seketika panik dan yakin bahwa Wang Lin adalah monster kuat yang sedang menyamar. Meski Zhan Gongli mencoba mundur, Seng Hong Hu yang ingin pamer di hadapan Wang Lin langsung merapalkan mantra asal petirnya, memanggil naga guntur raksasa dari kehampaan. Wang Lin terpukau melihat kedahsyatan mantra itu. Meski Zhan Gongli terpaksa melepaskan energi pedang ungunya untuk bertahan, pertempuran hebat terjadi. Seng Hong Hu memaksakan kekuatan puncaknya untuk berduel sengit melawan Zhan Gongli hingga kedua kultivator itu, ya, kultivator tahap korporal yang nyata terluka parah. Meski secara kultivasi Wang Lin berada di bawah mereka, evolusi jiwanya setelah menyaksikan langkah ketiga membuatnya mampu melihat kecacatan mantra Seng Hong Hu. Wang Lin pun memberi kritik taktis bahwa mantra Seng Hong Hu kekurangan jiwa dan keyakinan petir. Demi memperkuat sandiwaranya sebagai senior misterius, Wang Lin mendemonstrasikan manipulasi petir tingkat tinggi hingga terurai kembali menjadi esensi cahaya. Itu kembali ke asal. Aksi ini membuat Seng Hong Hu langsung tercerahkan dan bersujud menyembahnya dengan fanatisme penuh. Menyaksikan demonstrasi itu, mental Zhan Gongli runtuh. Ia yakin bahwa Wang Lin adalah monster kuat yang menyamar. Demi menghindari kematian konyol, Zhan Gongli segera memungkuk hormat, meminta maaf dan memilih mundur. Demikianlah spoiler Donghua Renegade Immortal episode 146. Sebelum Mimin akhiri, Mimin ingatkan jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.